warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang solih dan solehah? Semoga kita sehat selalu ya. Alhamdulillah. Anak ibu yang solih dan solehah, apakah kalian tahu apa itu surah Al-Huzarat? Dan apakah kalian sudah tahu apa itu hadis tentang keberagaman? Anak ibu, sekarang hari ini kita mempelajari tentang surah Al-Huzarat ayat 13 dan hadis keberagaman yang ada di pembahasan kita hari ini. Kita kembali belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang Al-Quran surat Al-Huzarat ayat 13. Sebelum kita masuk pelajaran, terlebih dahulu Ibu ingin menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Setelah mempelajari surat Al-Huzarat ayat 13, kompetensinya adalah: yang pertama, mengaji dan mengkaji surat Al-Huzarat ayat 13. Dan yang kedua, hadis tentang keragaman. Dan yang ketiga, yaitu memahami pesan-pesan pokok tentang surat Al-Huzarat ayat 13. Berdasarkan kompetensi tersebut, tujuan mempelajari surat Al-Huzarat ayat 13 adalah: yang pertama, manusia tercipta aneka ragam atau berbeda-beda. Apakah itu bentuk fisiknya, warna kulit, atau minat bakatnya. Kemudian yang kedua, yaitu tentang toleransi, menjaga kerukunan, dan mencegah perpecahan. Kadang-kalanya Allah memerintahkan justru saling tolong-menolong dalam menghargai perbedaan supaya rukun dan tidak terjadinya perpecahan. Materi yang perlu kita pahami dalam surat Al-Huzarat ayat 13 ini yaitu Al-Quran merupakan kitab suci Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Sekarang anak-anak ibu mendengarkan surat Al-Huzarat ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Nah, ini adalah hadis tentang keragaman ya. Hadatsani man sami'a khutbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi wasati ayami tasyrik. Jadi diceritakan kepadaku atau dikatakan kepadaku man sami'a, seseorang. Sami'a itu mendengar khutbah Rasulullah. Jadi dari seseorang yang mendengar khutbah Rasulullah. Jadi Rasulullah sedang berkhutbah dan orang itu mendengar. Nah, si penerima hadis itu mendengar dari orang tersebut. Bi wasati ayami tasyrik, di tengah-tengah
hari tasyrik. Nah, mungkin hari yang keduanya atau hari yang ketiga tasyrik mungkinnya. Faqala, dia berkata, jadi si orang itu berkata kepada penerima hadis ini, ya ayuhanas, wahai manusia, ala, ingat, inna, sesungguhnya robakum wahid. Jadi Tuhan kamu sekalian itu wahid. Jadi maksudnya adalah Tuhan kita itu satu, yaitu Allah. Wa inna, dan sesungguhnya abakum wahid, dan ayah kita juga satu. Jadi maksudnya adalah Nabi Adam. Jadi kita tuh punya Tuhan yang satu, yaitu Allah. Kemudian kita juga keturunan yang sama, jadi keturunan Nabi Adam. Allah, ingatlah, la fadla li arabi. Jadi tidak ada kelebihan fadla, itu maksudnya kelebihan fadilah ya, kelebihan la fadla. Jadi tidak ada kelebihan li arabi bagi orang Arab ala ajami, dari orang yang ajam. Ajam itu bukan Arab gitu. Jadi orang Arab itu tidak lebih daripada orang yang bukan Arab. Wala, dan juga tidak li ajam ala Arab, dan juga tidak untuk orang ajam itu lebih dibandingkan orang Arab. Wala ahmaro, dan juga orang yang merah, kulitnya merah, ala aswad, dengan orang yang kulitnya hitam. Jadi tidak lebih baik orang yang kulitnya merah itu maksudnya mungkin di sini pink ya, atau putih mungkin ya, putih terkena sinar matahari kan jadi merah, dibandingkan dengan orang yang berkulit hitam. Jadi tidak lebih dari kulitnya itu. Wala aswad ala ahmar, dan juga tidak lebih juga orang-orang hitam itu dari orang yang kulitnya merah. Ila bitakwa, kecuali ketakwaannya. Nah betul ya, jadi yang orang berkulit merah tidak lebih dari orang yang kulit hitam, ataupun yang sama kulit hitam dengan kulit merah tidak lebih, atau orang Arab dengan orang bukan Arab, atau orang bukan Arab dengan orang Arab, itu tidak lebih kecuali ketakwaannya. Abalagtu, apakah aku sudah menyampaikannya? Nah kemudian orang-orang itu berkata kolu. Nah kolu, orang-orang itu berkata balago Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah benar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah menyampaikan hal tersebut. Nah seperti itu ya. Jadi inti dari hadis ini bahwa perbedaan fisik di antara manusia itu sebenarnya itu tidak mempengaruhi terhadap kualitas dirinya kepada Allah. Justru yang mempengaruhi itu hanya ketakwaannya. Seperti itu. Rawahu, jadi direwayatkan dari Ahmad. Jadi penulis hadis ini namanya Ahmad, an Abi Nadroh, dari Abu Nadroh namanya. Jadi orang yang mendengar hadis ini namanya adalah Abu Nadroh. Silakan anak-anak ibu menghafal tentang surah Al-Hujurat ayat 13. Dan mintalah ayah dan bundanya di rumah untuk membimbing dan menyimak hafalan surat Al-Hujurat. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini tentang surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu yang pertama, manusia tercipta dari seorang pria dan seorang wanita, seluruh manusia sama derajatnya. Dan kedua, manusia berbangsa dan bersuku supaya saling melengkapi dan bekerja sama. Kemudian yang ketiga, Allah tidak suka manusia yang sombong. Allah menyukai manusia termulia adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu Allah yang maha mengetahui dan maha teliti terhadap semua perbuatan yang dilakukan manusia. Nah, anak-anak ibu semuanya, pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kegiatan belajar mengajar yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kesimpulan pelajaran pada hari ini adalah
manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dan juga manusia yang paling mulia bahwasanya di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Dan kita semua manusia diciptakan berasal dari Nabi Adam dan Hawa. Jadi semuanya sama. Yang membedakan kita di sisi Allah hanyalah ketakwaan kita. Semoga di pelajaran ini kita dapat mengambil hikmahnya dan memahaminya ya anak-anak. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran Ibu pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Sekarang Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.